Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Eko Provo dengan NPM 2255 dan 111185. Dosen pengampunnya Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dan penalaran kedua, pertemuan 5. Itu tentang logika orde pertama atau FOL. Nah, untuk agendanya, sini ada pengenalan logika orde lama atau FOL, lalu sintaks dan semantik FOL, model, simbol, quantifier, dan equality, penggunaan FOL, assertion dan query, lalu studi kasusnya, ada kinship domain, number set list, lalu ada rekayasa pengetahuan dalam FOL, lalu ada perbandingan FOL dengan logika proposisi. Yang terakhir ada inferensi di FOL, unifikasi, lifting, chaining, dan resolusi. Nah, sini ada keterbatasan logika proposisi, yang dimana logika proposisi hanya melihat dunia sebagai fakta-fakta yang dinilai benar atau salah. Seperti contoh, predikat pertama ada Adi adalah dosen. Predikat yang keduanya Bagus adalah dosen. Dimana di sini keterbatasannya tidak bisa membedakan objek Adi atau Bagus menjadi properti atau sebuah relasi, yaitu dosen. Lalu tidak bisa membuat pernyataan umum. Kita tidak bisa berkata bahwa semua dosen adalah pengajar tanpa mendaftarkan semua dosen satu persatu. Untuk itu solusinya kita membutuhkan bahasa yang lebih ekspresif, yaitu logika orde pertama. Nah, ini ada pengenalan FOL-nya. FOL juga dikenal sebagai first order predicate logic. FOL ini bahasa representasi yang kaya di mana dunia itu terdiri dari objek, properti, relasi, dan fungsi. Di mana objek adalah hal-hal dengan identitas visual seperti orang, rumah, angka, atau universitas. Atau properti itu adalah karakteristik dari objeknya, seperti dosen, biru, dan lain-lain. Untuk relasi itu hubungan antara objek, sementara untuk fungsi itu relasi khusus di mana satu objek berhubungan dengan tepat satu objek lain. Nah, lalu ada sintak dan semantik FOL bagian 1. Nah, sintak itu apa? Sintak itu aturan untuk membangun kalimat yang valid. Lalu ada model dan interpretasi. Itu sebuah model yang berisi objek-objek dan relasi di antara mereka. Lalu ada simbol dasar. Ada simbol konstanta. Itu mempresentasikan objek spesifik seperti nama tempat, ataupun kode unik. Lalu ada simbol predikat, di mana mempresentasikan sebuah relasi seperti dosen atau lokasi. Lalu ada simbol fungsi, itu mempresentasikan tentang fungsi seperti ayah dari titik-titik dan lain-lainnya. Lalu ada istilah, di mana ini adalah ekspresi yang merujuk kepada sebuah objek, seperti nama atau yang tadi. Nah, lalu di bagian 2-nya ada atomic sentence, di mana ini adalah dibentuk dari sebuah predikat atau istilah. Seperti contohnya, mengajar dalam kurung Adi dan disambung dengan kode unik. Lalu yang kedua ada sentence kompleks, itu dibentuk dengan menggabungkan sebuah kalimat atomik menggunakan operator logika. Nah, seperti ini. Nah, lalu di bagian 3 ada quantifier, di mana kekuatan utama FOL adalah quantifier. Lalu ada kuantor universal, itu untuk semua, yang dimana itu bisa membuat pernyataan umum tentang sebuah objek. Seperti contohnya, variabel dosen ini diikuti dengan konstanta. Lalu ada kuantor ekstensial, itu membuat pernyataan tentang setidaknya satu objek, seperti mahasiswa atau sebuah kode. Di mana dibacanya itu adalah terdapat Y, di mana Y adalah mahasiswa, dan Y mengambil mata kuliah. Ini adalah sebuah kode mata kuliah. Lalu ada quality, di mana ini adalah menyatakan bahwa dua istilah merujuk kepada objek yang sama persis. Nah, lalu di sini ada penggunaan dan rekayasa pengetahuan FOL. Rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering itu adalah proses membangun basis pengetahuan KB dalam FOL.
Lalu assertion itu menambah fakta, di mana menggunakan TELL untuk menambahkan sebuah fakta ke dalam KB. KB itu knowledge basis. Nah, ada sebuah contoh-contohnya. Sebuah variabel dosen diikuti konstanta yang memiliki gelar sebuah variabel X. Lalu ada query-nya. Itu menggunakan variabel ask untuk menanyakan sesuatu ke knowledge basis. Seperti ASS, ASK, KB memiliki gelar dalam kurung ADI. Ini jawabannya iya melalui inferensi. Inferensu proses buat menarik kesimpulan sebuah logika. Nah, seperti contoh di dalam domain aplikasi, itu adalah kinship domain, itu mendefinisikan sebuah relasi keluarga. Lalu ada number, set, list, mendefinisikan properti angka, keanggotaan himpunan, dan lain-lainnya. Lalu ada inferensi di logika orde pertama. Tantangannya apa? Itu bagaimana cara menerapkan aturan umum, seperti rumus-rumus pengaturan logika yang tadi, kepada fakta yang lebih spesifik. Lalu logika proposisi versus inferensi FOL. Inferensi FOL lebih jauh kompleks karena kita harus berurusan dengan variabel dan quantifier. Nah, untuk kuncinya ada unifikasi, di mana algoritma untuk menentukan substitusi variabel yang membuat dua kalimat logika menjadi identik. Ini adalah langkah yang krusial untuk menerapkan aturan. Lalu ada lifting, di mana ini adalah proses mengangkat aturan referensi interferensi sederhana, di mana modus ponens dan logika preposisi agar bisa bekerja di FOL menggunakan unifikasi. Nah, ini ada beberapa metode inferensi di FOL. Pertama ada forward chaining. Ini mencakup data driven dimulai dari kata-kata di KB. Lalu menggunakan unifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisnya terpenuhi. Lalu menambahkan kesimpulan baru ke dalam KB dan mengulang si prosesnya, baik untuk sistem yang bereaksi ataupun terhadap data baru. Lalu yang kedua ada backward chaining, di mana terdiri dari goal driven, dimulai dari query tujuan, mencari aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query, mengganti query dengan premis-premis atau aturan yang disebut dengan sub tujuan baru, dan dasar dari logic programming. Lalu ada resolution, di mana ini adalah suatu arahan inferensi tunggal yang sound dan complete. Lalu bekerja dengan membuktikan melalui kontradiksi, mirip dengan logika prosesi, tapi dengan unifikasi. Nah, untuk rangkumannya, FOL ini adalah bahasa yang lebih jauh ekspresif daripada logika proposisi. FOL juga menggunakan objek, relasi, dan quantifier melalui simbol logika. Lalu ada inferensi di FOL, itu seperti forward, backward, chaining, dan resolution yang tadi, tergantung pada si unifikasinya. Nah, ini ada penutupnya. Yang Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana bunyinya Irfa'illahil ladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang dimana artinya adalah Allah akan meninggalkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.